Selamat pagi semua teman-teman yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam acara kebaktian pada hari ini. Mari saudara, kita semuanya mempersiapkan hati kita sejenak. Dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan kepada barang siapa yang mengasihi dia. Kebaktian pada pagi hari ini kita alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Satu ref dari How Great Thou Art, kemudian dilanjutkan dengan Sebab Kau Besar. Sama-sama nyanyikan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan-Mu dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita masuk dalam doa. Benar Tuhan Allah Bapa kami di surga, tiada yang seperti Engkau. Engkau maha besar, Engkau maha pengasih penyayang, Engkau sungguh-sungguh mengasihi setiap kami. Oh Tuhan Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, jikalau pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama, kami ya begitu yakin ini karena kasih-Mu kepada setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, persiapkan hati kami. Walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami yang terlibat dalam pelayanan, baik hamba Tuhan yang memimpin kebaktian, maupun nanti pengyesusan yang akan menyampaikan doa syafaat. Demikian juga anak-anak kami, Jessica yang melayani bidang musik dan Filemon di bidang gitar. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak lupa kami doakan untuk setiap jemaat yang sedang duduk mempersiapkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, urapi mereka dengan kuasa daripada Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh dimengerti, boleh dipahami, dan terutama boleh dilakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah berdoa. Amin. Hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan hanya besar, bukan hanya berkuasa, bukan hanya mengasihi kita, tapi Dia memiliki janji kepada kita, dan Dia tetap setia kepada kita. Dan kesetiaannya itu juga besar, saudara. Kita akan memuji Tuhan dengan puji-pujian, besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyanyikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu Kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal, Kau menghibur dan Kau menuntunku.
setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Sekali lagi, besar setiamu. Besar setiamu kepadaku. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Satu pengakuan yang dibacakan di setiap abad dan setiap tempat sampai hari ini di setiap gereja-gereja. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakui pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama membacanya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selanjutnya kita akan sama-sama datang kepada Tuhan, berdoa, doa syafaat kepada Tuhan. Saudara aminkan apa yang didoakan, dan saudara mendoakan juga apa yang belum sempat kami doakan, nanti ditutup dengan doa Bapa kami. Saudara kasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur pada Engkau ya Tuhan, karena Engkau Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan mengasihi kami Tuhan, dan Tuhan yang menghidupkan kami. Kami ucap syukur pada Engkau ya Bapa, di saat-saat kami susah, Tuhan Kau memberi penghiburan pada kami. Di saat-saat kami di dalam kesakitan Tuhan, Engkaulah yang menjawab doa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat ini berdoa ya Bapa dalam surga, berdoa Tuhan untuk pada saat ini COVID-19 yang melanda seluruh dunia, terutama di Tuhan di Amerika Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah Engkau melawat Tuhan. Engkau segera Tuhan menghentikan wabah penyakit ini Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau memberikan belas kasihan pada kami. Dan kami menyerahkan teman-teman kami yang sedang sakit, yang dirawat Tuhan, yang pada saat ini mendapatkan wabah ini Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau sendiri menilik mereka, menolong mereka, dan Tuhan sendiri jamah dan sembuhkan mereka Bapa. Biarlah pertolongan-Mu adalah berasal daripada Engkau. Biarlah kami semua berharap dan bersandar pada Engkau. Dan semua Tuhan, Engkau lah yang akan menjamah dan menyembuhkan mereka ya Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa Tuhan, dan juga menyerahkan Tuhan Yesus untuk teman-teman kami Bapak yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri menolong Tuhan, memberikan obat-obatan yang tepat, dan semua manusia biarlah bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah mereka mau bertobat Tuhan, mengenal Engkau ya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, Tuhan Yesus Tuhan, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami yang berdosa ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa biarlah Tuhan, biarlah kami hanya hidup bagi Engkau, biarlah kami bekerja bagi Engkau pada saat ini Tuhan. Hidup melayani-Mu Tuhan Yesus pada saat ini, itulah yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami ingin berdoa ya Bapa, dan juga menyerahkan juga ya Tuhan, teman-teman yang mencari pekerjaan, dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau sendiri yang menilik mereka. Dan kami semua Tuhan, teman-teman yang kehilangan pekerjaan, yang saat ini yang tidak ada penghasilan Tuhan, biarlah Engkau mencukupkan kebutuhan mereka Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang akan mensuplai semua kebutuhan kami, yang memberikan mana kepada orang-orang Israel di padang belantara, dan Engkau memberikan dan Engkau yang memberikan makanan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Tuhan, Engkau juga yang akan
memberikan mujizatnya kepada kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami di gereja Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan semua hamba-hamba Tuhan. Engkau menilik mereka dan gerejanya Tuhan, untuk jemaat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau sertai jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Dan juga Tuhan kami ingin berdoa juga Tuhan untuk salah satu daripada landlord daripada King Fu yang perempuan yang saat ini di rumah sakit karena kena COVID-19. Tuhan Yesus, biarlah Engkau jamah dia Tuhan. Engkau memberikan dia penghiburan dan Engkau memberikan penyembuhan pada dia. Dan biarlah Engkau Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dia. Dan biarlah Tuhan Engkau melalui ini dia bisa percaya pada Engkau ya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dia. Tuhan, kami ingin berdoa ya Bapa dan menyerahkan hidup kami pribadi masing-masing ke dalam tangan-Mu. Kiranya Bapa Engkau menilik Tuhan untuk Amerika Tuhan saat ini, wabah yang begitu luar biasa, yang begitu menelan banyak korban jiwa. Dan saat ini begitu banyak yang kena wabah ini Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan belas kasihan dan menyembuhkan semua yang sakit ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan kami ingin menutup doa yang dialaskan oleh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. This is Reckless Love by Corey Asbury. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so kind to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so kind to me. And overwhelming, never-ending, reckless love of God. Time chases me down, fights till I'm found, leaves 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Darling, overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah, yeah. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so good to me. When I feel no worth, you paid it all for me. You have been so kind to me. Darling, overwhelming, never-ending, reckless love.
mountain won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shouting won't light it, mountain won't climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shouting won't light it, mountain won't climb it, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, there's no shouting won't light it, mountain won't climb it, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Don't will be never-ending, reckless love of God. Joy chases me down, fights it all down. He's 99. If I couldn't earn it, if I don't deserve it, still you give yourself away. Don't will be never-ending, reckless love of God. Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan sama-sama menyanyikan satu pujian pada Tuhan sebagai persiapan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Sekali lagi. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhi ku dengan firman-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Urapilah hamba-Mu segala yang sudah dipersiapkannya Tuhan. Biar firman Tuhan boleh jadi berkat baik bagi dirinya yang menyampaikan maupun bagi diri kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus mendekati. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyelibkannya. Padahal," ini ayat penting 21, "kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya?" Nah saudara, saya lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya, 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Sampai di sini dulu, nanti kalau ada ayat yang lain mau kita baca lagi. Sekali lagi tema kita adalah momen penting suatu senja di Emmaus. Nah, ketika kita membaca keempat Injil setelah peristiwa kebangkitan Yesus, saudara, yang kita peringati hari kebangkitannya pada 2 minggu lalu, seringkali kita lupa bahwa betapa sukarnya murid-murid Yesus mengaminkan atau mempercayai apa yang sebenarnya mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Peristiwa yang ajaib sekitar 2000 tahun lalu, tanda kubur yang kosong, tidak sanggup meyakinkan bahwa Yesus itu bangkit. Tidak sanggup meyakinkan mereka, padahal mereka sudah melihat. Nah, fakta atau kenyataan ini bagi mereka hanya menunjukkan bahwa Yesus sekarang tidak berada di kubur. Mereka hanya tahu kuburnya kosong. Mereka hanya tahu tinggal kain kafannya. Hanya itu saja. Walaupun mereka jelas-jelas mendengar orang-orang sudah berkata demikian, tapi tetap saja mereka tidak mau percaya.
Saudara, bagi mereka konsep kebangkitan jauh masih dalam pemikiran. Yang ada, Yesus benar-benar hilang dari kubur. Untuk meyakinkan para murid, rupanya pertemuan yang lebih banyak antara pribadi Yesus dengan mereka sendiri perlu dilakukan. Yesus tidak mau serta-merta langsung menyodorkan dirinya, memberitahukan kepada mereka, ini aku, tidak. Dia mau mereview bagaimana murid-muridnya memahami, mengerti, dan sungguh-sungguh percaya apa yang pernah dia ajarkan kepada murid-muridnya. Selama 3,5 tahun menjadi murid, bergaul bersama, makan bersama, minum bersama, tidur barangkali sama-sama dalam tenda atau dalam perjalanan, suka duka bersama, dan masih banyak lagi yang mereka kerjakan bersama. Tetapi belum cukup mereka mengenal pribadi siapa Yesus yang sebenarnya itu. Seorang penulis yang bernama Frederick Buechner, dia mengatakan sangat terpesona melihat kualitas dalam peristiwa penampakan Tuhan Yesus setelah Minggu Kebangkitan. Dia katakan tidak ada malaikat di langit yang bertepuk sorak, menyanyikan pujian, tidak ada. Tidak ada raja yang sengaja datang dari negeri yang jauh membawa persembahan, tidak ada. Tidak ada para majus yang datang menyembah dia, tidak ada. Yesus menampakkan diri dalam keadaan yang paling sederhana, paling biasa, makan malam bersama 2 orang murid, berjalan dengan murid menuju ke Emmaus. Kemudian ada wanita yang menangis di taman dan beberapa nelayan yang sedang bekerja di danau. Itulah peristiwa yang terjadi dalam Yesus menampakkan diri. Nah, saudara, bagian Alkitab yang kita baca menceritakan tentang penampakan diri Yesus di kota Emmaus. Emmaus itu sendiri suatu desa yang kurang lebih 12 km atau 7 mile jauhnya dari kota Yerusalem. Memang Lukas sendiri tidak mengatakan bahwa kedua orang itu berjalan dari arah Yerusalem. Kedua orang ini dikatakan sedang mempercakapkan tentang apa yang terjadi. Alkitab yang kita baca tadi berkata mereka sedang bertukar pikiran. Bertukar pikiran itu bisa diterjemahkan dengan berbantah-bantah. Berbantah-bantah juga bisa berarti berdebat. Mereka berdebat mengenai apa? Berdebat tentang sesuatu yang bukan rahasia lagi, yaitu ada Yesus dari Nazaret sudah bangkit, tidak ada dikubur lagi. Ditambah lagi Petrus balik ke sana melihat kubur tersebut dan meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tetapi murid tidak begitu gampang menerima berita itu. Mereka itu seakan-akan seperti mimpi. Bukankah kemarin dia baru disalibkan? Bukankah kemarin dia benar-benar mati dan dikuburkan? Pagi ini sudah bangkit. Jadi mereka tidak percaya, saudara. Yang herannya, ada yang sudah menyaksikan pada mereka, mereka juga tidak percaya. Makanya saya tidak heran, saudara, kalau saudara hari ini bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya, mereka sulit untuk percaya. Kenapa? Karena mereka tidak melihat, dan Anda sendiri juga tidak melihat. Akan lebih sulit dari murid-murid yang lalu. Murid-murid yang lalu yang mereka nyaksikan dengan sendiri, itu pun sulit mempercayai.
Tapi jangan takut, saudara. Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada kita untuk menceritakan, untuk menyaksikan kesaksian ini. Mulut kita tidak punya kuasa untuk mentobatkan orang, tapi Roh Kudus punya kuasa untuk mempertobatkan orang. Amin, saudara. Itu sebabnya maka jangan lelah, jangan merasa capek, jangan merasa gerah, jangan merasa bosan, jangan putus asa, tetap pergi. Kabarkan tentang Yesus yang sudah bangkit, juru selamat kita, juru selamat saya, juru selamat Anda, juru selamat mereka juga. Saudara, waktu itu bagi murid-murid, kalau Yesus mati, kalau Yesus hilang dari kubur, dan dia sudah tidak bersama-sama dengan mereka, maka seakan-akan mereka sudah tidak punya pengharapan lagi. Tadi kita baca ayat 21, mencatat satu ayat yang penting adalah pikiran mereka, konsep murid-muridnya, apa yang mereka harapkan terjadi. Ayat 21 mencatat begini, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang membebaskan bangsa Israel. Jadi ada nada kecewa, terutama Kleopas dan teman-temannya, dipakai dengan kata padahal. Misalnya, kok kamu lupa? Padahal aku sudah memberitahukan kepada kamu berulang kali. Kok kamu lalai? Padahal aku sudah ingatkan. Jadi kata padahal ini ada nada kecewa. Nada kecewa dari murid-muridnya terhadap Yesus. Status Yesus yang sudah bangkit dianggap hilang. Padahal status Yesus yang bangkit justru dia adalah Tuhan. Itu yang mereka tidak tahu. Itu yang mereka lupakan. Bukan rahasia lagi, karena Yesus pernah ceritakan kepada mereka. Saudara, ada 3 hal yang mau kita lihat pada hari ini. Pertama, saudara, senja di Emmaus mengubah dari yang ragu menjadi percaya. Secara manusia, bagi murid-murid, peristiwa penyaliban Yesus merupakan suatu kekalahan yang besar. Yesus, guru yang agung, sekarang harus mati, dan caranya konyol, disalibkan, mengenaskan, ditombak, dipaku, digantung. Tidak masuk akal. Itu sebabnya tak kala dikatakan bahwa Yesus sudah bangkit, tidak bisa semua murid menerima begitu gampang. Dan Yesus bukan tidak tahu, Yesus mengetahuinya. Itu sebabnya maka murid-muridnya menjadi begitu ragu akan kemampuan Yesus, karena konsep mereka yang masih kuno itu. Benar, ia dahulu pernah membuat air jadi anggur. Benar, dahulu ia pernah menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, bahkan orang mati dibangkitkan. Orang buta bisa melihat. Ia pernah buat mujizat yang spektakuler itu. Tetapi realitanya sekarang, ia tergantung di atas kayu salib. Bagaimana mungkin ia bangkit? Padahal Yesus sudah berkali-kali berkata kepada murid-muridnya, saudara, bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Saudara, itu sebabnya dengan geram Yesus berkata demikian, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu."
sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, saudara, kitab Yesaya, Perjanjian Lama, dan kitab-kitab yang lain pernah menceritakan semuanya ini. Dan orang Israel, mereka mesti mengerti karena mereka membaca. Maka dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Hai kamu orang bodoh." Apa yang dimaksud definisi orang bodoh yang dalam konteks ini? Orang bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak punya hikmat, orang yang tidak bijaksana. Nah, saudara, jadi orang yang tidak hikmat dan tidak bijaksana itu bukan berarti tidak berpendidikan. Ada banyak orang yang berpendidikan, ada banyak orang yang berpangkat, ada banyak orang yang kaya raya, tetapi ia bodoh dalam arti ia tidak berhikmat, ia tidak bijaksana. Ada banyak orang seperti demikian. Mudah-mudahan Anda yang mendengar bukan. Maksudnya bukan salah satunya. Nah, orang bodoh juga bisa terjemahkan iman. Jadi, kalau dikalimatkan begini, "Hai kamu yang kurang beriman, betapa lambannya engkau semua." Lamban untuk percaya, lamban untuk sungguh-sungguh yakin, lamban untuk sungguh-sungguh menerima apa yang disampaikan, walaupun sudah melihat tetap saja tidak mau percaya. Itu bukan hanya lamban lagi, itu makanya dikatakan bodoh. Saudara, kita semua adalah orang-orang yang bodoh, seperti murid Tuhan Yesus. Terlalu sukar kita percaya, tidak langsung kita bisa percaya. Bersyukurlah saudara, kalau saudara dan saya sudah percaya, sudah melewati tahap itu. Tapi kalau kita perhatikan, ada orang, apalagi orang yang kaya raya, dia merasa begitu mapan, dia merasa uang itu bisa dia pakai untuk segalanya, maka dia merasa tidak butuh Tuhan Yesus. Maka ketika dia mendengar kabar sukacita, mendengar Injil, mendengar Alkitab, dia seakan-akan tidak menghiraukannya. Masa harus tunggu sampai dia sakit sekarat baru katakan, "Aku mau percaya pada Tuhan"? Seringkali saya besuk orang-orang yang sudah sakit keras, yang nafasnya sudah putus-putus, itu pun pakai oksigen. Lalu berkata, "Pak Pendeta, tolong doakan supaya saya sembuh, supaya saya sehat. Benar, semasa muda aku telah sia-siakan hidupku, berbuat banyak hal yang berdosa. Tapi sekarang ini sudah tua, aku sakit-sakitan. Aku mau bertobat. Kalau aku sembuh, aku mau melayani Tuhan." Saudara, maafkan, kadang Tuhan tersenyum. Barangkali juga kadang Tuhan tertawa. Tuhan katakan, "Jangan minta, bertobat, melayanilah. Sebentar lagi nyawamu akan kuambil." Nah saudara, jangan jadi orang bodoh yang kurang bijaksana, sehingga ada berita sukacita Anda tidak mau mendengar, tidak mau menerima. Anda telah menjadi orang yang bodoh yang hanya mau menerima berita-berita yang tidak menyenangkan. Di tempat ini Yesus bukan sedang mengerjai murid-muridnya. Dia tidak lagi prank, saudara, tetapi benar dia
memperlihatkan bahwa benar-benar dia itu berkuasa. Yesus mau murid-muridnya sepenuh hati percaya pada dia. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bukan merupakan indoktrinasi atau doktrinasi kepada orang bahwa dia adalah penyembuh, dia adalah pembangkit orang mati, dia adalah sekedar mencelikkan orang yang buta. Bukan sekedar itu. Kalau itu mah gampang bagi Tuhan Yesus. Tapi Yesus itu adalah juru selamat yang sudah mengerjakan keselamatannya di atas kayu salib untuk kita. Dia bayar dengan harga yang mahal, yang kalau kita mau menerima dia, kita harus percaya pada dia. Nah, kelambanan ini dari kita yang harus dibuang jauh-jauh. Yesus sudah membayar dengan harga yang mahal. Dokter tidak bisa menyelamatkan engkau. Bahkan ketika engkau sakit corona, obatnya pun tidak ada. Hanya perlu bergantung pada Tuhan. Hanya perlu berserah kepada Tuhan. Hanya perlu mengaku bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau dari pertama mencatat bahwa senja di Emmaus mengubah yang ragu menjadi percaya, maka yang kedua, senja di Emmaus mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Saudara, murid-murid Yesus begitu terbuai dengan pengharapan mereka. Begitu mengharapkan kalau Yesus itu seorang raja. Begitu mengharapkan kalau Yesus itu bisa membantai para penjajah. Tapi mereka tidak menyangka Yesus berada di atas kayu salib, mati di sana. Sehingga apa yang mereka harapkan tidak terwujud, maka mereka jadi kecewa. Mereka pikir mereka sebentar sudah bebas. Tapi cita-cita mereka, pengharapan mereka tidak kesampaian dan barangkali mungkin tidak akan kesampaian lagi. Saudara, Yesus tidak dikenal oleh Kleopas dan kawannya ketika bertemu dari jalan menuju ke Emmaus. Tetapi saudara, ada yang mengatakan bahwa jalan pemikiran dari penulis yaitu Lukas tidak mengatakan bahwa Yesus itu dalam bentuk wajah lain, tidak. Sehingga ia tidak dikenal, bukan begitu. Tapi menurut terjemahan baru, saudara, ada suatu halangan. Ada penghalang. Jadi di ayat 16, dalam bahasa aslinya diterjemahkan, mata mereka tertahan diri mengenal dia. Artinya, mereka terhalang untuk mengenal dia. Pada saat makan, orang asing ini melakukan tindakan yang persis dilakukan oleh guru mereka, yaitu memecahkan roti, membagikan, dan disinilah mata mereka terbuka mata mereka. Tetapi ia langsung menghilang. Nah, saudara, untuk mengenal Kristus yang sudah bangkit, maka bukan hanya mata di kepala kita harus terbuka, tapi mata rohani kita harus terbuka. Hati kita harus terbuka. Seringkali kita mengaku percaya, tapi dalam mulut tidak cukup. Tuhan mau hatimu juga percaya. Kalau engkau katakan aku mencintai orang lain hanya dengan mulut itu namanya omong kosong. Tapi kalau mencintai dalam hati, walaupun mulutmu tidak ngomong, itu lebih luar biasa.
Dan jikalau mata hati kita, maksudnya jikalau mata rohani kita buta, jangankan mengenal Yesus yang sudah bangkit, mengenal Yesus saja mungkin kita sulit, saudara. Nah, dalam perjanjian lama, saudara, ada 12 pengintai yang diutus masuk ke kota Kanaan sebelum orang Israel ramai-ramai masuk. Pulanglah 10 utusan itu, mengatakan bahwa di Kanaan penuh dengan raksasa, tubuhnya besar-besar. Tetapi bagi Joshua dan Kaleb, 2 orang yang juga pergi ke sana, pulang membawa berita positif. Yuk kita masuk ke dalam, kita bisa kalahkan mereka. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang buta sekarang? Orang banyak itu buta, yang 10 itu? Atau murid Yesus atau Joshua dan Kaleb yang buta? Siapa yang buta? Dua-dua tidak buta. Tapi yang satu, mata mereka terhalang untuk melihat raksasa, sehingga mereka penuh keyakinan bisa berdemikian. Yang 10 orang, mata mereka terbelalak melihat raksasa, sehingga mereka tidak berani ke sana. Atau dibalikkan, yang 10 orang, mata mereka tertutup, kadang hanya melihat raksasa saja. Sedangkan yang 2 orang, mata mereka juga tertutup. Memang benar mereka lihat ada raksasa, tapi sedikit, banyak yang biasa-biasa saja. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa ketika mata mereka terhalangi, maka akan terjadi orang yang pesimis, orang yang tidak berpengharapan. Orang percaya tidak boleh pesimis. Walaupun virus tersebar kemana-mana, kita optimis bahwa Tuhan menjaga kita. Tapi kita dengan yakinnya optimis Tuhan menjaga kita, bukan berarti harus sok-sokan. Tuhan juga tidak mengajar kita demikian. Dia mau kita tetap sadar pada Dia. Itu sebabnya maka Rasul Paulus sakit pun tidak disembuhkan. Karena dia ingin Rasul Paulus tetap bersandar pada Dia, bukan kekuatan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, senja di Emmaus telah mengubah kesia-siaan menjadi kesempatan. Yang ketiga, saudara, senja di Emmaus mengubah kegagalan menjadi kemenangan. Tuhan Yesus terus-menerus memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ada kurang lebih 12 kali, saudara. Ketika 2 orang itu bergegas untuk kembali ke Yerusalem, mereka menemukan 11 murid berkumpul di dalam pintu yang terkunci. Mereka menceritakan kisah menakjubkan itu, yang mendukung apa yang sudah diketahui oleh Petrus. Yesus ada di luar sana, yang ternyata masih hidup, saudara. Tanpa peringatan, bahkan ketika para peragu memperdebatkannya, Yesus sendiri muncul di tengah-tengah mereka. Dikatakan, aku bukan hantu loh. Sentuhlah lukaku. Bahkan pada waktu itu, keraguan masih belum hilang. Sampai Yesus bersedia makan sepotong ikan bakar. Jadi, hantu gak akan makan ikan, bukan? Fata Morgana tidak bisa membuat makanan itu lenyap. Tetap ada. Selama 6 minggu, Yesus senantiasa datang lenyap, memperlihatkan diri pada murid-muridnya. Penampakan dirinya tidak dalam bentuk
roh sehingga membuat murid-muridnya merasa ketakutan. Kenapa? Karena terlihat semua lubang paku, bekas luka, mahkota duri itu terlihat. Terkadang Yesus mau meyakinkan murid-muridnya, termasuk Thomas. Dia mau yakinkan, perbaharui pikirannya. Dari yang tidak percaya, tidak mau percaya, hanya mau melihat baru percaya, sampai dia mengaku, "Oh Tuhan, oh Allahku, oh Tuhan, oh Allahku, Engkau benar-benar Tuhan." Kepada Petrus juga, dia mengubah dia. Dia membuat Petrus tidak berkutik. Walaupun Petrus ada salah, dia tidak melihat kesalahan Petrus. Dia mengubah kegagalan Petrus menjadi kemenangan. Dia mengubahnya menjadi kemenangan. Petrus yang akhirnya menjadi seorang pengkhotbah besar yang luar biasa, yang begitu menyampaikan khotbah, ada 5.000 orang bertobat. Ada banyak orang yang dibaptiskan. Ayat 33 mencatat, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Mulai ada pengakuan di tengah-tengah keraguan. Di tengah-tengah keraguan itu mulai ada pengakuan. Sekarang saya mau permisi tanya pada kita sekalian. Jikalau Yesus datang dalam sebuah perjalanan menuju ke tempat kerja Anda, mungkin dia datang dengan mata Anda yang terhalang, dan Anda benar-benar tidak mengenal dia. Apakah Anda mau undang dia datang ke rumah? Apakah Anda mau bawa dia makan bersama? Senja di Emmaus, saudara, menemplak kita semua sebagai orang percaya. Kita sebagai orang percaya begitu sombong. Kepada orang yang tidak kita kenal, kita sulit menegur. Kita sulit berkawan. Sampai-sampai orang yang sudah ada di gereja suka sekali berkelompok. Di setiap gereja, heran sekali, di situ ada bangku yang kayaknya spesial diduduki oleh jemaat tertentu. Mereka sudah pilih. Seakan-akan ada nama mereka. Seakan-akan ada nomor mereka. Harus duduk di sana. Lalu kalau ada orang datang, orang baru yang datang, paling mereka hanya menyapa. Sulit mengajak ngobrol. Sulit menerima. Saudara, senja di Emmaus memperlihatkan bahwa murid-murid Yesus begitu ramah. Orang yang tidak dikenal di perjalanan bisa diajak sampai ke rumah dan nginap. Oke lah, kepada orang yang tidak kita kenal, mungkin kita tidak lakukan itu. Tapi mereka yang sudah datang di gereja misalnya, dan saya harapkan suatu hari kalau kami buka kembali gereja, orang-orang di gereja kami akan mempraktekkan ini ya. Ada orang baru datang, kita sambut dia. Jadi duduknya pun tidak kelompok-kelompok. Teman lama dengan teman lama ngobrol itu saja. Tapi bisa ajak mereka nimbrung, ajak mereka kumpul. Orang yang baru diajak kumpul bersama, supaya mereka tidak merasa canggung. Coba bayangkan kalau kita ke tempat orang lain, kita tidak disambut, kita dibiarkan begitu saja sendiri, kita canggung, saudara. Mungkin mereka-mereka yang datang sungkan kalau ngobrol dengan pendeta. Ya, kita sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita ajak mereka ngobrol, ajak mereka berseluruh, ajak mereka. Itulah yang dipelajari di
senja di Emmaus ini. Senja di Emmaus tidak mengajarkan kita bahwa Yesus akan ketemu Anda di perjalanan. Gak ngomong demikian. Tapi orang lain yang datang, siapapun yang Anda temu sebagai orang percaya, apakah engkau mempraktekkan hidupmu sebagai orang percaya? Tentunya kita diberikan hikmat, diberikan akal pikiran. Kalau orangnya mukanya serem, bawa senjata, atau ada nada-nada dia mau merampok, atau nada-nada dia sentimen, ya kita perlu jaga jarak, mau sambil mohon pengampunan pada Tuhan. Tuhan, ampuni saya tidak bisa mendekati orang itu. Nah saudara, Yesus sudah bangkit 2 minggu lalu. Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Alkitab mencatat nanti akan 40 hari dia berada di dunia. Dan kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Di situ dia pesan kepada murid-muridnya. Khususnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dia katakan, kepada kamu telah diberikan kuasa. Roh Kudus diturunkan atas kamu, memberi kekuatan, keberanian, semangat untuk memberitakan kabar kesukaan ini. Maukah kita lakukan, saudara? Kesempatan kita begitu mepet. Hari-hari yang kita lalui 2 bulan belakangan ini, semuanya itu hidup seperti anugerah Tuhan. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi 5 menit yang akan datang. Kita benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya setiap kita tarik nafas, setiap kita tarik nafas berbicara, itu adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah lupa akan kasih sayang dan anugerah Tuhan ini. Kerjakan sesuatu buat Tuhan selama engkau ada kesempatan, selama engkau kuat, selama engkau memiliki tubuh yang sehat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami bagaimana peristiwa senja di Emmaus itu, yang membuat murid-murid yang sudah tanpa pengharapan menjadi berpengharapan lagi. Bahkan Engkau telah mengubah Thomas bertobat dan menjadi orang besar. Petrus bertobat menjadi orang besar. Pergi khotbah kemana-mana, KKR kemana-mana, dan banyak orang bertobat, banyak orang dibaptiskan. Murid-murid Yesus begitu gampang menerima orang lain. Tuhan ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami hanya bergaul dalam sekelompok kecil kami. Kami tidak mau bergaul dengan orang-orang baru. Kami seakan-akan sombong. Seakan-akan kami mau terpisah, jaga jarak dengan mereka tersebut. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, kalau suatu saat acara jaga jarak di Stengsin, lockdown ini sudah selesai dan kami boleh berkumpul kembali di gereja Tuhan, kami mau ambil kesempatan ini supaya kami lebih dekat pada orang lain, dekat pada orang baru. Baik itu di kantor juga boleh, tetangga juga boleh Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan bukan kami hanya dekat, kami ingin menceritakan bagaimana Yesus yang kami percaya sudah bangkit dari kubur, sudah menyelamatkan setiap kami. Tolong kami Tuhan, berikan kekuatan pada kami. Tuhan Bapa kami di surga, Yesus berkati setiap jemaat kami yang sudah mendengar firman Tuhan ini.
dimanapun mereka berada Tuhan. Jaga dan pelihara kesehatan mereka. Jadikan mereka jadi berkat bagi orang lain. Terutama di masa pandemik ini, mereka sungguh-sungguh jadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang waktunya kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara boleh masukkan dalam amplop, persiapkan semuanya. Sekarang masukkan dalam amplop. Kemudian tulis tanggal, tulis nama. Lalu nanti tiba saat kita ketemu, ya, kita akan sama-sama serahkan kepada teman kita yang sudah ditunjuk supaya mereka bisa menghitungnya dan kita akan serahkan ke gereja. Atau saudara, di bawah ini ada link website. Kalau saudara mau persembahkan langsung, tinggal masuk ke link tersebut, bisa persembahan secara online. Untuk mengiring persiapan kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita nyanyikan "Oh Yesus, aku berjanji". Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Kau selalu dekatku, Kau Tuhan sobatku. Bila Kau besertaku, takut berperang. Kau memimpin jalanku, tak akan ku sesat. Ku hidup dalam dunia selalu dekatmu. Walaupun ku dicoba, tetaplah ku teguh. Musuh dan seteruku yang mau menyerangku, namun Tuhan dekatku dan pelihara rohku. Oh Yesus, ku berjanji semua yang ikutmu, Kau kan beserta mereka di tempat mulia. Oh Yesus, ku berjanji melayani Engkau. Beri padaku kasih-Mu dan jadi sobatmu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan pada setiap kami. Dan terima kasih untuk persembahan yang boleh kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan. Menyampaikan Injil tersebar kemana-mana. Khususnya untuk pekerjaan Tuhan di gereja Cornerstone. Berkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita akan menutup kebaktian ini dengan sama-sama menyanyikan doksologi. Kita bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat.
Jemaat sekalian yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup Anda hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Demikianlah kebaktian kita pada pagi hari ini, saudara sekalian. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati Anda semua. Tuhan memelihara Anda semua, dan Tuhan menyertai Anda. Sampai ketemu.